Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Ini merupakan tugas akhir mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak Zulhafiz SPD MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan, pernahkah kamu menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan tentang kisah hidup seorang tokoh ternama, seperti kisah hidup Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya? Nah, teks seperti itu biasanya disebut sebagai teks biografi. Untuk penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks biografi, simak terus video ini. Kita masuk ke pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah hidup suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kamu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang memiliki pengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, penguasa, sastrawan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan teks biografi. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang, tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang pendidikan, keluarga, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan. Selanjutnya, manfaat teks biografi. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca teks biografi. Di antaranya, yang pertama, lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah hidup sang tokoh. Nah, yang keempat, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Pembahasan selanjutnya ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa.
Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Nah, yang ketiga ada reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan sebagai teladan bagi banyak orang. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur teks biografi. Unsur-unsur teks biografi merujuk pada komponen-komponen yang membentuk struktur dan karakteristik dari sebuah tulisan biografi. Nah, unsur yang pertama ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga adalah masalah atau kesulitan yang dihadapi tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Yang keempat ada keistimewaan tokoh. Yang kelima ada keteladanan tokoh. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaannya. Berikut ini adalah kebahasaan dari teks biografi. Nah, yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai sebagai variasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Nah, yang kedua menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Nah, selanjutnya menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Selanjutnya menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Selanjutnya menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Berikut adalah biografi singkat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Baik, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.